Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang sudah ada di dalam warta, dalam judulnya tentang pergumulan yang berat. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu pasti mengalami yang namanya pergumulan yang berat. Atau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan yang berat. Ya. Waktu pelayanan perintisan gereja di Soe, ya GKR itu juga dalam pergumulan yang berat. Di mana kalau Bapak Ibu Saudara, waktu kami tiba itu yang paling sulit adalah masalah air, yang kedua masalah listrik. Pergumulan yang berat dalam merintis suatu pelayanan gereja Tuhan dari nol. Saudara, bagaimana ya waktu merintis mencari air itu susah. Kanan kiri kita cari di mana ada air, sumur yang ada air. Ya. Sampai ke kilo 3 cari air. Bahkan kalau sudah pagi-pagi bangun itu ada drum kosong, berarti saya harus isi drum itu angkat air. Belum ada motor, harus angkat pakai tangan. Karena kalau angkat satu tangan jalannya nanti mirip, berarti harus dua-dua dengan jerigen yang 20 kilo itu. Bapak Saudara, itu satu pergumulan yang berat. Ya. Dalam merintis PAUD juga Bapak Ibu Saudara ada pergumulan yang berat juga. Ya, jadi tidak semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tanpa tantangan. Ada pergumulan yang berat. Dan kita semua mengalami yang namanya pergumulan yang berat. Masing-masing kita pasti punya pergumulan yang berat. Bahkan kita pun mungkin sering berpikir dan berkata, ya rasanya sudah tidak kuat, rasanya sudah tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kita melihat dan kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa memang orang yang ikut Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, memang hidupnya harus melewati ya hal-hal yang demikian, yang namanya pergumulan berat. Nah, Bapak Saudara, kita di sini mau melihat tentang seorang yang bernama Yabes. Dia juga mengalami pergumulan yang berat. Ya, pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara, ya kalau seseorang orang tua atau bapak mama memberikan nama, pada zaman itu diberikan sesuai keadaan atau kondisinya yang terjadi. Ya waktu itu, ya kalau saya juga pernah saya tanya sama orang tua saya, "Ma, kenapa nama saya nama Pesta? Agak apa? Saya punya nama, tidak ada nama lain saja, banyak nama-nama yang bisa yang keren-keren begitu." Mama saya katakan, dulu waktu mama melahirkan kamu, di rumah kita ini ada acara Natal, pas jadwalnya, ibadah rukun gitu ya. Jadi jadwal Natalnya di rumah. Jadi pada saat ada pesta Natal, namamu pun dibuatlah Pesta. Wah, enak juga pesta di rumah bapak, kira-kira begitu. Pesta Natal. Nah, jadi bukan kasih nama sembarang nama. Itu karena peristiwa keadaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara kalau tahu, dalam orang Batak Karo kalau kasih nama juga sesuai dengan situasi keadaan. Apa yang terjadi saat itu? Ya kalau saat itu terjadi lompat tikus, berarti namanya tikus. Ya kan gitu. Kalau terjadi suara petir, namanya petir, surbakti misalnya. Jadi peristiwa atau keadaan yang terjadi saat itu
namanya diberikan seperti itu. Nah, Yabes pun Bapak Ibu Saudara diberikan nama oleh orang tuanya, ibunya Yabes, karena memang pada saat melahirkan itu ya mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Kesakitan yang begitu hebatnya. Sampai saya teringat waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya teringat mama saya waktu kami yang susah dinasihati atau nakal-nakal pada waktu kecil. Mama saya selalu senjatanya begini. Kalian tidak tahu waktu kamu melahirkan, darah yang mama keluarkan itu 2 ember. 2 ember Bapak Ibu Saudara. Pemahaman kami 2 ember yang biasa dipakai mama saya cuci pakaian. Yang hitam itu yang bulat. Baru ember yang ada pegangannya itu timba yang 20 liter. Yaitu ember yang kami lihat begitu. Jadi mama saya, hah? Gitu ya. Begitu dalam pikiran kami begitu. Jadi kalau sudah marah, selalu itu yang diingatkan. Makanya jangan melawan orang tua. Mama katanya begitu. Karena waktu kalian lahir, mama melahirkan begitu menderita sampai darah keluar 2 ember. Tapi kalau sudah dengar itu sudah selesai, sudah ya. Oke saudara, itulah nama Yabes diberikan nama mamanya, bahwa karena kesakitan yang begitu besar melahirkannya, sehingga Bapak Saudara ketika dia sudah besar dan hidup Yabes ini menanggung suatu pergumulan yang berat, karena nama yang dia tanggung itu bersifat negatif. Dia harus menanggung beban nama yang diberikan kepadanya itu yang berkesan negatif. Dan orang-orang Bapak Ibu kemungkinan pada waktu itu mereka mengejek, mereka mencemooh, mencibir, memandang rendah. Karena apa? Karena namanya Yabes. Yabes itu Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Ibraninya itu Yabes. Artinya dia yang membuat menderita, dia yang membuat kesakitan. Jadi dia sudah dicap karena dia penderitaan. Dan inilah pergumulan yang berat yang dihadapi oleh Yabes, Bapak Saudara. Nah, kita mau belajar Bapak Saudara, bagaimana cara Yabes menghadapi pergumulan yang berat. Bagaimana orang-orang yang sudah mungkin pada waktu itu berkata-kata, bahkan berbicara tentang dia, bahkan mencemooh dia, bahkan juga merendahkan dia, karena dia sudah dicap yang membuat penderitaan, yang membuat kesakitan. Saudara, bagaimana Yabes bisa menghadapi keluar dari situasi yang begitu berat, dari situasi yang begitu berat dalam hidupnya? Ada 3 yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ya, kita pelajari dari Yabes saat dia menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya. Yang pertama, Yabes tetap bersyukur kepada Tuhan. Yabes tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak mengeluh, dia tidak protes kepada Tuhan. Kenapa? Dia diberi nama Yabes. Bagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dilakukan Yabes menghadapi pergumulan yang berat. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menghadapi pergumulan yang berat,
tidak tahu pergumulan berat apa yang saat ini sedang kita hadapi. Mungkin kita sudah dicap orang, mungkin kita sudah dikatakan banyak hal tentang negatif tentang diri kita. Mungkin dari keluarga kita berbicara tentang hal-hal yang tidak baik tentang kita. Oh, kamu tidak akan bisa lagi seperti ini. Oh, kamu tidak akan bisa lagi, dan lain sebagainya. Saudara, kita belajar dari Yakobus, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tetap mengucap syukur. Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika ayat 5:18, katakan tetaplah atau mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur. Saudara, pergumulan apapun yang kita hadapi, apapun keadaan kita, apapun masalahnya, tetaplah selalu mengucap syukur. Amin. Apapun keadaan kita yang saat ini sedang kita hadapi, tetaplah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan kita salahkan orang lain atau orang tua, atau juga terlebih salahkan Tuhan karena kondisi kita.